kita bisa menggunakan salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan membuat konten, yaitu Lumi, yang saat ini kita bisa menggunakan Lumi versi online maupun yang versi offline. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan untuk penggunaan Lumi secara online. Kita dapat menggunakan Lumi online menggunakan atau masuk di lumi.education. Kalau yang ingin berbahasa Indonesia, belakangnya dikasih ID gitu ya. Kemudian klik di Lumi Cloud atau awan Lumi. Kemudian kalau sudah punya akun, bisa melakukan login, atau kalau yang belum bisa mendaftar terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan alamat email yang dapat dimasukkan di sini ya. Kalau saran saya bisa menggunakan Mailinator. Ini semacam email sekali pakai gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal misal ini masukkan alamat emailnya apa, kemudian @mailinator.com, yang kemudian tidak perlu kita mendaftar atau sign up di email tersebut. Misalnya ini saya pakai lead numerasi 2024 at mailinator.com. Kemudian saya copy, passwordnya juga sama gitu ya. Kemudian baru kita register. Keunggulannya ini nanti kalau pakai email disposable sekali pakai itu ya, itu nanti kita bisa pakai email yang lain. Kalau pakai Gmail nanti ini habis masa trialnya, kita nggak bisa pakai lagi. Kalau pakai Mailinator kita pakai email Mailinator yang lain. Kalau sudah akan masuk di sini, masuk di dashboardnya Lumi online, kita masuk ke konten. Nah, di sini kita bisa membuat konten baru. Secara umum yang mungkin paling mudah dipahami, kita coba dulu membuat interaktif book ya. Sebetulnya di sini banyak tipenya, tapi untuk kali ini kita akan fokus di interaktif book terlebih dahulu, yang di dalamnya akan kita tambahkan nanti beberapa isi termasuk soal-soal gitu ya. Kemudian coba di sini akan muncul nama konten awalnya ya. Misalnya ini namanya, saya akan membuat tentang literasi SD gitu ya. Kemudian ini judul konten atau judul file keseluruhan project keseluruhan. Nanti di dalamnya ini seperti buku, nanti di dalamnya ada halaman-halamannya. Misalnya ini halaman pertama gitu ya. Ini kita akan membuat soal literasi yang nanti akan saya masukkan di sini, yaitu misalnya ini ya, contohnya nanti akan ada teks stimulusnya, kemudian nanti ada juga soal-soalnya ada di bawahnya. Ini kita akan menggunakan ini gitu ya. Nanti ini kita masukkan di Lumi. Kita copy dulu teksnya, kemudian masuk ke Lumi lagi ya. Ini tentang topiknya. Jadi halaman ini berisi judulnya fotosintesis gitu ya. Kemudian nah ini akan muncul di sini halaman 1. Kita masukkan teks ya, teks.
Setelah itu teksnya kita copy ke sini. Judulnya sudah kita pakai di atas ya, ini berarti kita hapuskan. Ini biar mudah dibaca, saya kasih enter. Ini selain teks bisa juga kita nanti memasukkan berupa gambar ya. Kalau misalnya ada gambar bisa kita masukkan juga. Nah, ini contoh teksnya sudah dimasukkan. Kemudian bisa kita save terlebih dahulu supaya aman. Nah, kita sudah punya teks. Kalau yang langkah berikutnya kita akan menambahkan soalnya ya. Ini nanti saya punya soal, saya akan tambahkan 3 soal multiple choice. Yang pertama ini kita tambahkan 1 dulu. Jadi kembali ke Lumi lagi. Ke Lumi editor ya. Ketika di editor, ini teksnya yang tadi kita tambahkan konten baru. Kita akan menambahkan di sini multiple choice. Soal multiple choice ya. Ini soalnya kita masukkan. Ini jawabannya ya, kita cut saja supaya tadi mudah. Option pertama, yang pertama kita masukkan vitamin ya. Ini hurufnya kita hapus saja, kita cut, tambahkan opsi kedua vitamin, yang kedua klorofil, kita cut lagi. Ini jawaban benarnya klorofil. Kemudian tambah opsi lagi glukosa, oksigen. Ini ya. Jawaban benarnya yang pilihan yang kedua. Kita juga bisa nambahkan misalkan feedback ya, masing-masing. Kalau misalnya jawabannya salah gitu ya, nanti akan dikasih feedback atau bantuan. Jadi di sini ya, kalau misalnya oksigen bukan oksigen misalnya, atau yang lain lah yang lebih tips ataupun panduan yang lebih detail. Oke, ini sudah punya 1 soal ya, kontennya multiple choice ya, kasih nama soal 1 gitu. Ya, kita close ya. Bisa kita tambahkan soal yang kedua, masih multiple choice ya. Kita saat ini pakai multiple choice terlebih dahulu. Soal 2, kemudian ambil soalnya lagi. Jadi 1 halaman kalau bisa ini terdiri dari beberapa soal yang punya kategori yang sama. Jadi misalnya stimulusnya sama gitu ya. Nanti kalau soalnya berbeda, kita bisa buka halaman atau buat halaman baru. Ini opsi jawabannya. Opsi yang kedua.
Berikutnya lagi, kalau belum muncul optionnya, ditambah option baru. Nah, ini option yang terakhir yang jawaban benarnya. Jadi saya sudah nambahkan 2 buah soal yang dari CD ya. Saya punya soalnya dari MS Word 2, nanti lebih dari 3, 4 mau silahkan disesuaikan. Kemudian jadi ini sudah 2 soal. Nanti kalau soal yang lain bisa disesuaikan. Kalau misalnya ini soalnya mau pakai tidak di random gitu ya, nanti bisa dicari di sini behavioral settingnya ini ya. Nah ini kalau nggak mau random, ini di behavioral settingnya dipilih yang tidak random ya, yang di sini ya, behavioral setting di akhir soal. Kita lihat ini soal 2, soal 1. Panahnya ini untuk membuka menutup ya. Lebih detailnya yang soal 1, kita lihat behavioral settingnya. Kalau mau randomnya dihilangkan bisa seperti ini. Kalau ini range, kalau misalnya ada range-nya nilainya 0 sampai 25 misalnya, berarti skornya namanya apa gitu ya. Oke, kita sudah punya satu teks. Kalau mau nambah gambar nanti bisa juga ditambahkan ya, gambar. Kemudian 2 buah soal multiple choice. Kita save terlebih dahulu. Kalau udah di save, kita bisa lihat di view tampilan dari konten ini ya. Ini contohnya ya. Jadi ini judul kontennya, literasi SD. Kemudian ini halaman pertama ya, fotosintesis halaman pertama, teks stimulusnya, kemudian dilanjutkan dengan soal multiple choice-nya. Di sini saya menambahkan 2 soal. Ya, kalau misalnya ini salah seperti ini, retry, kita pilih yang benar, nanti ada skornya gitu ya. Oke, ini tadi kayaknya ada yang salah di jawaban ya, nanti bisa diedit di sini. Soal kedua itu kayaknya opsi jawabannya kuncinya yang salah, nanti bisa disesuaikan lagi ya. Ini tadi mana, glukosa ya ini. Oke, kita save lagi. Kalau kira-kira sudah oke, bisa kita ekspor, nanti disimpan menjadi bentuk HTML ya. Jadi secara umum kira-kira seperti itu ya. Ini kita kalau mau download bisa H5P atau HTML-nya, nanti kita download dan kita bisa akses secara offline gitu ya. Disimpan, nanti dikasih nama ya, misalnya ini literasi SD, itu save. Atau kalau mau mendownload versi H5P nya juga bisa, supaya nanti bisa di edit kembali. Demikian. Oh ya, nanti kalau untuk page-nya silahkan menyesuaikan ya. Kalau page-nya mau nambah bisa add page seperti ini, sehingga ini fotosintesis, yang kedua misalnya tata surya atau yang lain gitu ya, nanti bisa page-page yang berikutnya, sehingga akan lebih dari 1 halaman. Demikian, terima kasih.